Siarong, aku mau menikah. Kapan kamu pulang? Aku sudah mau boarding, sebentar sampai King Cheng. Sisihkan gulaku. Iya. Xiao King, resepsi mau mulai. Kamu pinjamkan 100.000 untuk bisnisku. Sekarang grup Xia bernilai miliaran. Bahkan grup Fu dari King Cheng berebut kerjasama dengan kami. Sebagai co-presiden, hartamu miliaran. Hai Xiao King. Tidak dengar ya sudah. Jumpa di King Cheng. Kabarnya, miliarder Siarong tiba di King Cheng kemarin. Sonon akan umumkan ko-presiden misterius. Selamat datang Ibu Xia. Selamat datang kembali CEO Xia. Xiao King, aku pulang. Xiao King, syukur bisa bertemu denganmu. Kecelakaan itu menghapus ingatanku. Tapi aku menemukanmu. Kamu anugerah terbesarku. Mana, izinkan aku menikahinya. Aku selalu lindungi dia. Chen Xiao King, mau menikah denganku? Aku mau. Xiao King, aku cinta kamu selamanya. Anna, aku juga mencintaimu selamanya, suamiku. Sekarang cium pengantinmu. Mundur! Anna, terlalu asam. Sayang, kapan kamu akan bangun sebenarnya? Chen Xiaoqing, dia bukan suamimu. Dia adalah direktur fusinan tunanganku Li Qingqing. Apa? Kau berani sembunyikan dia selama 5 tahun? Kau penculik manusia. Aku akan laporkan kau ke polisi. Kau bicara omong kosong. Aku tidak. Pak Song, bawa penjahat ini ke kantor polisi. Nona Chen, maaf. Aku tidak salah. Fitnah. Kau yang berbohong. Dia kecelakaan. Kami rawat dia 5 tahun. Lapor saja. Bawa pergi. Lepaskan aku. Anna, Enzik, cepat sadar. Tolong aku. Tuan, kemari. Pelan. Enzik, cepat sadar. Selamatkan aku. Anna, akhirnya kau sadar. Katakan pada mereka, aku tidak mencuri 5 tahunmu. Aku ingat semuanya. Namaku bukan Enze. Namaku adalah Fusinan. Sinan, ingatanmu pulih. Lao Song, bawa penculik ini. Jangan nodai pandangan Sinan. Aku bukan penculik. Beraninya kau membantah? Poster orang hilang di rumahmu selama 5 tahun. Dimakan anjing? Omong kosong. Aku benar-benar tak pernah lihat. 5 tahun bersamanya. Dia tak mungkin sejahat itu. Anna, kau percaya aku, kan? Aku tidak berbohong. Aku benar-benar tak pernah melihat poster itu. Apa kau pasang poster cari aku di rumah Chen? Iya, Pak Fu. Karena dekat tempat kecelakaanmu. 5 tahun ini, aku pasang tiap hari, tak pernah skip.
Tidak benar. Bukan begitu. Bukan begitu, Enza. Percaya aku benar-benar tidak pernah lihat. Kalau saja ada, pasti aku bawa kau pulang secepatnya. Apa dia layak dipercaya? Chen Xiaoqing, jangan kira kau bisa tipu Sinan hanya dengan berlagak lemah. Ada atau tidak, geledah saja rumahmu pasti ketahuan. Direktur Fu. Chen Xiaoqing, kau tega menipuku. Anna, tidak mungkin. Kami tak mungkin punya ini. Percayalah, aku tak tahu asalnya. Percaya padaku. Ku benci dibohongi. Chen Xiaoqing, ini jebakanmu. Benar kan? Jebakan. Kau manfaatkan amnesiaku hingga jadi istri direktur grup Fu. Biasa jadi istimewa. Bukan begitu. Tidak begitu. Berhenti pura-pura. Sudah lama kau tahu identitasku. Selama ini semua poster pencarian di depan rumahmu. Tak satu pun kulihat. Ini semua rencanamu. Enna. Bukan begitu. Aku tak tahu. Chen Xiaoqing, apa kau tahu? 5 tahun ini, grup Fu tanpa pemimpin. Warisan Fu ratusan tahun. Hampir hancur di tanganku. Bagaimana hadapi leluhur? Aku tak tahu. Sudah kusuruh Lao Song taruh poster ini di rumahmu. Bukti jelas, kau tak bisa bantah. Sinan milikku. Chen Xiaoqing, 5 tahun bersamamu membuatku muak. Anna, bukan begitu. Aku tak pernah lihat poster ini. Percayalah padaku. Aku difitnah. Perlukah fitnah King dengan poster ini? Kenapa tulisan ini pudar? Apa ini baru dicetak? Enze, lihat ini. Tintanya masih bisa menempel ke poster orang hilang di bawahnya. Artinya, ini memang baru dicetak. Jelas dia sengaja menaruh ini di rumah kita untuk menjebakku. Lao Song, kerjamu bagaimana ini? Tidak bisa tunggu tintanya kering dulu. Aku jebakmu. Akulah tunangan Sinan. Kamu cuma wanita licik yang ingin merebut posisi. Untuk apa aku repot-repot menjebakmu? Enna, kita bersama 5 tahun. Masa aku sembunyikan ini 5 tahun? Tinggal di sini 5 tahun, tahu rumah ini. Sembunyi 5 tahun itu berat. Lao Song, di mana kau menemukan poster orang hilang ini? Ayo tunjukkan. Oh, di sini. Tepat di sini. Ini lemari nenek, aku jarang membukanya. Memang bisa disembunyikan di sini. Jangan sentuh lemari aku. Sudah kritis begini, masih dihalangi. Pasti ada yang ditutupi. Tahan dia sekarang. Ini tanda hutang rentenir. 10 juta. Ternyata kau berhutang 10 juta. Apa nyawamu benar-benar seharga 10 juta? Fu Sinan. 10 juta itu. 5 tahun ini. Untuk obat-obatanmu. Untuk pengobatanmu, dokter dan obat terbaik. Semua itu. Hutang ini. Ku sembunyi dari Xiaoqing. Mana? Hutang ini. Nanak mau. Cicil pelan, tapi malah begini. Kau sudah tahu. Pembicaraan kita. Semua yang kami katakan jujur. Mengapa kau tetap tak percaya padaku? Dua ini terlalu ribut. Sinan tidak boleh ragu. Nanti gagal total. Sinan, kau bilang rumah kecil ini memang lembab? Tinta ini luntur itu wajar, bukankah begitu? Coba sentuh lagi. Ini obat psikotropika. Aku meremehkanmu. Enna,
Apa maksudmu dengan ini? Apa ini? Di lemariku. Kok ada barang ini? Jangan berpura-pura. Kalian sendiri tahu apa ini? Obat psikotropika ini bisa bikin hilang ingatan. Enze, aku benar-benar tidak pernah memberimu obat ini. Chen Xiaoqing, kau tidak tahu malu? Ini obat buat Sinan, jangan berpura-pura. Tidak, aku tidak. Pasti kau yang punya. Kau ingin Sinan hilang ingatan. Lalu kau kendalikan sesukamu. Enze, aku benar-benar tidak pernah memberimu obat ini. Sudah kukatakan, aku bukan Ens. Aku Fusinan. Fusinan. Kau tak punya hati. Mugul dasar kurang ajar. 5 tahun. Xiaoqing berkorban untukmu. Sudah berkorban. Salahnya di mana? Dia selamatkanmu. Rawatmu. Dia rawatku siang malam. Kenapa kau tak percaya dia? Kalau memang aku yang memberimu obat ini, kondisi pasti memburuk. Kau bisa membaik. Enna, aku tak pernah kasih obat. Sumpah. Obat ini ada efek sampingnya. Tapi selama 5 tahun ini, tubuhku tidak pernah bermasalah, justru semakin sehat. Sinan mungkin tampak sehat, tapi bisa jadi obat ini yang merusak tubuhnya. Panggil lagi dokter tadi. Kan jadi jelas. Pak Fu, setelah cedera kepala tadi, kami ambil darah dan periksa seluruh tubuh Anda. Apa hasilnya? Obat ini merusak otak Anda secara permanen karena dikonsumsi terlalu lama. Chen Xiaoqing, masih mau berkutik? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Masih berbohong. Kau buat aku hilang ingatan 5 tahun dengan obat ini. Chen Xiaoqing, Giliranmu merasakan efeknya. Menjijikan. Aku taruh obat ini di lemari agar Fusinan yang temukan. Chen Xiaoqing, percuma kau menangis. Fusinan, dasar pengkhianat. Binatang, berani kau sakiti Xiaoqing. Kau dan Xiaoqing tinggal bersama 5 tahun lamanya. 5 tahun bersama. Semua ini, kau lupa semuanya. Pembohong. Ini semua dusta. Chen Xiaoqing, Kau mau hancurkan bukti di depanku? Aku tidak. Aku benar-benar tidak pernah. Percayalah padaku. Xiaoqing, kau kenapa? Tidak, aku tidak. Aku tak pernah. Kamu yang Sinan. menabrakmu 5 tahun lalu. Mereka itu. Mereka yang menabrakku. Tak ada motif mereka menabrakku. Aku punya bukti. Hasil investigasi membuktikan mereka pelakunya, lalu menyelamatkanmu dengan palsu. Bukan kami yang menabrak. Ini omong kosong. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Xiaoqing, kau kenapa? Chen Xiaoqing, Kutanya, apakah 3256 nomor plat? Tapi kami tak pernah menabrakmu. Berani kau menyangkal? Lihat sendiri. Ini mustahil. Mana mungkin ada video begini? Video Chen Xiaoqing menabrak Sinan ini kurekayasa dengan biaya besar. Sinan, sejak kecelakaan itu, kau terjebak tipu daya mereka. Aku bodoh. Tadinya aku benar-benar kira kau tak bersalah. Aku yang tolong. Mustahil. Video ini benar-benar palsu. kau masih tidak mengaku. Chen Xiaoqing, Aku salah percaya padamu. Salah cintamu. Enze? Bukan. Bukan. Aku tidak menabrakmu. Jadi,
Jadi kalian yang menabrakku. Lalu pura-pura jadi penyelamat. Berlagak pahlawan. Terima kasih. Tidak, bukan begitu. Jadi sejak awal, kalian beri obat. Sampai lupa segalanya. Hanya menuruti kalian. Salah aku. Aku difitnah dia. Dia yang menjebakku. Kenapa kau tega melakukan itu? Chen Xiaoqing. Kau ini wanita. Kau tega. Kecil hati. Lelaki tak berperasaan. Fusinan. Kami tak bohong. Kami berdua hidup susah sebelum ketemu kamu. Kami tak kenalmu. Mustahil kami mengincar uangmu. Merancang jebakan berantakan ini. Grup Fu terkaya di Qingcheng. Seberapa banyak orang yang mati-matian demi mendapat perhatian Grup Fu? Orang miskin seperti kalian. Akhirnya hanya bisa cari jalan kotor. Omong kosong. Ku buat mulutmu babak belur. Nek, kau tak apa-apa. Keterlaluan sekali. Pantas. Balasan untuk si miskin rakus. 5 tahun kau rencanakan licik demi uang. Tapi takkan. Kami memang miskin. Tapi takkan. Tidak akan berbuat hal hina. Klaimmu saja cukup. Buktiku jelas. Kalian. Bukti apa yang kalian punya untuk membuktikan tak bersalah. Ku taruhkan nyawaku. Buktikan. Nyawamu. Nyawamu tak berarti. Baiklah. Matilah sekarang. Baru kami percaya. Dia jujur. Baik. Ini katamu. Fusinan. Nenek tua ini. Nyawa jadi taruhan. Buktikan. Xiaoqing. Semua ucapannya Adalah benar. Asisten Chen. Prioritas kita di Qingcheng. Sahabatku, Chen Xiaoqing. Wakil Presiden Grup Xia. Kalau suaminya Xiaoqing berani lukai dia, takkan biarkan lolos. Sekarang kita temui Xiaoqing. Baik. Nek kupasin apel untukmu. Fusinan. Aku tahu kau benci aku. Tenanglah. Tak ada yang menyangka ini bisa sampai sejauh ini. Nenekmu nekat begini. Aku pun sedih. Sudah, siapa keluarga dari pasien ini? Saya. Nenek saya bagaimana? Sudah stabil? Pasien memanggil, silakan masuk dan lihat. Nanda, kau baik-baik saja. Kenapa kau begitu nekat? Kebenaran pasti muncul. Untuk apa kau susah payah? Xiaoqing, sayang, jangan menangis. Mana? Nenek sudah tua. Setengah tubuh. Orang di bawah. Jangan. Jangan, Nenek. Pasti akan tiba hari itu. Kau satu-satunya di dunia. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin kau pergi. Mana?
Jangan lukai dirimu sendiri. Enna. Nenek tahu. Kau anak baik. Kau cuma dimanipulasi. Mereba. Selatan. Berdosa saja. Percayalah. Fiao King. Bukan orang begitu. Nanti. Jangan. Sakit hati. Selama ini, Fiao King, nenek hanya mau. Renungkanlah. Tak ada yang lebih. Kenal kamu. Nenek hanya mau. Kalian, jagalah. Hargai sesama. Jangan menyakiti orang tersayang. Anak durhaka. Cantik sekali. Cantik ya. Nenek, oh iya, dengarkan aku. Nurut ya. Mana? Dokter Nenek. Dokter. Dokter, tolong selamatkan Nenek. 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 Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Jangan. Tolong selamatkan Nenek. Dia satu-satunya keluargaku. Hanya nenekku. Dokter, tolong berusaha lagi. Biaya berapapun ku bayar. Ini salahmu. Kau yang membunuh nenekku. Pergi ya. Minum obat ini. Xiao King, sudah cukup. Orang mati tak bisa hidup lagi. Terimalah. Mana? Kalau kau, bangunlah. Buka matamu dan lihat aku. Aku Xiao King, Nek. Nenek, kau tinggalkan aku. Aku tak punya keluarga lagi di dunia ini. Aku kembali sendirian lagi. Fu Sinan. Aku benci kau. Apu. Fiao King. Sudah cukup. Aku akan bantu mengurus pemakamannya. Hubungan palsu kita selama 5 tahun. Anggap saja tak pernah terjadi. Jaga martabat kita. Akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik. Apa aku akhiri baik? Fu Sinan. Ganti dengan nyawa nenekku. Xiao King, kendalikan diri. Fu Sinan. Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Nenekku terbaring kaku. Tahun-tahun. Kau hancurkan 4 kata. Akhiri dengan baik. Itu ringkasanmu. Xiao King, apalagi yang kau inginkan? Dusta dan pengkhianatanmu. Aku sudah abaikan semua konspirasi dan rencanamu. Masih kurang. Sudah kulupakan. Lalu jelaskan. Kenangan kita selama 5 tahun. Bagimu. Ini semua hanya tipu daya bagimu. Ya. Usahamu selama 5 tahun. Meski itu palsu, aku pun nampak semuanya. Aku akan membalasnya. Bolehkah? Berapa yang kau mau? Sebut angka. Aku akan ganti semua usahamu. Dan juga tentang nenekmu. Karena aku akan membalasnya. Balas budi. Kau masih berutang padaku. Fu Sinan, kau kasihan pada aku, betul? Tak adalah. Aku hanya tidak mau kau. Kalau nanti kau susah, aku akan jamin hidupmu. Fu Sinan. Waktu kita masih miskin. Masih ingatkah? Berbagi pangsit 6.000. Bagikan semangkuk wonton 6 rupiah. Aku ingat. Mau bilang apa? Dulu rumahku kosong. Hanya dinding tanpa isinya. Kebetulan menyelamatkanmu. Lupakan saja. Masih ingat dengan ucapanmu dulu.
Saya bilang, apapun statusmu, aku temani dan cintaimu selamanya. Jadamu. Benar. Fu Sinan. Jika aku hanya mengincar kekayaanmu, kakak kau merancang jebakan. Kenapa aku harus melepasmu? 5 tahun kebersamaan kita, kau anggap hanya dusta belaka. Kasih sayang dan perhatianmu itu bukanlah sesuatu yang pernah ku minta darimu. Tarik kembali semuanya. Aku ikhlas. Lalu, katakan. Apa nilai? Apa arti ketulusan? Ketulusanmu meragukan. Tapi rekaman King nyata. Percaya bagaimana? Tapi, ku ganti pengorbananmu. Termasuk nenekmu. Sebut angka. Sebut harga. Fu Sinan. Katakan, ketulusan hati bisa ditukar apa? Berapa harganya? Barat. Ade. Kau yang tentukan mau isi angka berapa. Baik. Sebelum itu, aku mau tanya satu hal lagi. Soalan apa? Tanya saja. Percaya aku. Atau Li King. Haruskah kau sekeras ini? Kau bahkan tak punya bukti. Wanita ini tak masuk akal. Wanita ini benar-benar tak masuk akal. Nanda. Aku sangat benci. Aku benar-benar benci. Diriku yang terbuai cinta palsu. Tapi tak tahu sifat asli pasangan hidupku. Chen Xiaoqing. Kau terlalu naif. Sungguh naif. Kenapa ada wartawan? Pak Sia, seseorang bocorkan lokasi Anda, wartawan terus mengejar. Mereka tanya siapa presidir lain. Tak usah buru-buru. Nanti mereka juga akan tahu. Aku harus beritahu Xiaoqing, dia kini orang terkaya. Jangan bocorkan, nanti dia kaget. Kenapa telepon tak tersambung? Jangan-jangan ada masalah. Aku buru-buru jemput Xiaoqing. Aku jujur saja. Pak Sia, bisakah Anda ungkapkan identitas presidir lainnya? Katanya itu sahabat Anda. Informasi ini dapat di Pak Sia. Pak Sia. Siapa sahabat perempuan Pak Sia? Ini benar-benar berita besar. Kenapa aku pingsan tiba-tiba? Nenek mana? Nona Chen, pelan-pelan. Dokter, nenek saya di mana? Nenek saya di mana? Nenek Anda masih di kamar jenazah. Saya cari dia. Nona Chen, jangan panik dulu. Saya paham perasaan Anda. Tapi Anda sedang hamil. Hamida, apa maksudnya ini? Anda hamil belum 3 bulan, belum terlihat. Mungkin karena terlalu panik, janin terganggu. Anda pingsan, posisi janin Anda tidak stabil. Jangan banyak gerak. Saya ternyata hamil. Anak saya dan Fusinan. Suamimu, kondisi fisik Anda tidak baik. Anda perlu dirawat dan diawasi, butuh keluarga untuk merawat Anda. Tak ada keluarga lagi. Nona Chen, kondisi Anda saat ini tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Akhiri saja sekarang. Pertahankan bayi ini. Sayang, kamu tahu, kedatanganmu membuat ibu kembali terhubung dengan dunia ini. Meski tanpa ayah, ibu akan jaga kamu baik-baik. Besok,
Kita antar nenek untuk terakhir kalinya. Ini hadiah pernikahan untuk Xiao Qing, bawa ke mobil. Berikan semuanya padanya. Inikah orang terkaya? Terlalu muda. Luar biasa, apa dia lebih hebat dari keluarga Fu? Keluarga Fu sekarang sedang menurun. Di masa jaya pun, keluarga Fu tak setara dengan orang terkaya. Xiao Qing di mana? Lacakannya tunjuk rumah. Segera ke rumah Xiao Qing. Nanda, aku tak akan sendirian lagi. Tenang saja. Sudah ada calon bayi dalam perutku. Betapapun kejamnya dunia ini, aku akan tetap tegar melangkah. Xiao Qing, oh Xiao Qing, lihat dirimu seperti anjing liar. Sungguh menyedihkan. Menggelikan. Kamu, apa tujuanmu datang? Aku datang khusus rayakan kebahagiaan dukamu. Merayakan dukamu. Apa maksudmu dengan ini? Sudah kau pecah belah aku dan Sinan, masih kurang. Masih mau menendangku yang sudah terpuruk? Memang. Itu semua salahmu sendiri. Selama 5 tahun kau gagal merebut Sinan dariku. Dengan trik kecil. Hubunganmu hancur berkeping-keping. Itu jelas fitnahmu. Terserah. Sinan tetap pilih aku. Aku datang. Tidak lain hanya untuk melihatmu. Merangkak di kakiku dan menyerah. Mau apa kamu? Aku hanya. Ternyata kamu masih punya utang. Yang belum dibayar. Itu pinjaman darurat, 5 juta, segera aku bayar. Bicaralah baik-baik dengan Nona Chen. Nona Chen memang benar meminjam 50.000 dari sini. Bukan pinjaman biasa. Nona Chen, pasti ada imbalannya. Jadi, berapa bunganya? Total 250.000 termasuk bunga. Aku hanya pinjam 50.000. Kok bunganya sampai 200.000? Jelas ini praktik renten. Memang, mau apa? Harus bayar sekarang, mau tidak mau. Ini penipuan. Saat pinjaman dulu kalian tidak jelaskan semua ini. Tidak dijelaskan. Kami tidak menodongkan pisau di lehermu, kan? Kamu yang minta pinjam. Sekarang mau ingkar. Chen Xiao Qing, kau sangat memalukan. Saya datang untuk memberitahu. Terlalu besar untukmu. Jangan bermimpi tinggi, jangan rebut ini. Hitunglah, bagaimana kamu mau melunasi hutang ini padaku? Aku sungguh tidak punya uang sebanyak ini. Tidak apa-apa, tidak bisa bayar. Bisa bayar dengan cara lain. Itu bukan masalah. Bayar hutang, Tapi aku tak punya. Tidak punya barang berharga. Apa maksud kalian? Apa yang kalian mau? Tak punya uang bukan masalah. Bayar utangmu dengan tubuhmu saja. Kalian sudah tahu harus bagaimana. Tangkap dia. Aku lapar. Sangat ganteng. Aku sangat suka. Apa ide kalian? Benar-benar? Mobil Pak Wadirli tiba di gerbang, dia datang mendadak. Sinan kok datang mendadak? Aduh, lepas cepat. Astaga.
Enging, kenapa kamu ada di sini? Ngapain kamu ke sini? Dan kalian juga. Kalian ngapain di sini? Iya nih, ini sebenarnya apa sih? Akhirnya datang. Tuan tak tahu kelakuan Chen Xiaoqing. Kamu berbuat apa lagi? Aku berbuat apa? Aku yang mau tanya dia. Dia tiba-tiba masuk ke ruang duka nenekku. Pelakunya malah nuduh duluan. King, jelaskan apa yang terjadi. Begini kejadiannya. Dia pinjam uang, tapi tak bisa lunasi. Dikejar debt collector, dia malah kabur dari utang. Dia malah datangi aku. Dia mau apa darimu? Minta aku lunasin utangnya. Kutolak. Dia kirim preman. Tak mau ganggu kamu. Aku takut kamu repot, jadi aku datang sendiri. Sok suci banget kamu. Dulu waktu aku beri kamu sombong sekali. Sekarang kenapa lembek? Fosna, kamu percaya lagi omong kosongnya? Sinan, bukankah kamu harus percaya padaku? Dia bohongi kamu. Dia menipumu. Percaya pembohong ini? Chen Xiaoqing, benar-benar hebat sekali. Apalagi yang kau sembunyikan, aku sangat terkejut. Ya, aku meminjam uang. Ini tak ada hubungannya dengannya. Aku tak pernah meminjam darinya. Kau berbohong. Jika kau tak pernah pinjam duit dan tak pernah kontak, mengapa aku di sini? Chen Xiaoxi, kau memang jenis wanita yang suka pada kemewahan. Berani bandingkan dengan King. Fuzi mana? Kau hanya percaya katanya. Dia sengaja datang saat aku susah, menghina dan memaksaku. Sampai kapan kau tak sadar? Chen Xiaoqing, berani kau katakan itu? Sudah berkali kau jebak aku dan Sinan, kami maafkan. Sekarang malah kau fitnah aku. Kenapa selalu serang aku? Kenapa kau pergi? Jawaban. Dialah yang berbohong dan fitnah. Sampai kapan kamu tidak sadar? Aku sudah bilang cukup. Jangan pura-pura lemah lagi untuk menipuku. Aku takkan mengalah padamu. Kamu itu penipu. Penipu licik. Ngapain nangis? Kau sudah percaya dia. Mau ku katakan apa lagi? Dokter, pergilah. Utangmu, aku lunasi. Mulai sekarang, tolong jangan muncul di hadapan kami lagi. King, kita pergi. Ya, Sinan. Aku baru ingat kayaknya aku meninggalkan sesuatu di sini. Aku cari dulu, kau pergi saja duluan. Perutmu kenapa? Ada apa? Cepat katakan. Perutmu kenapa? Cepat! Fagatnya. Kamu hamil. Lagi hamil anak selingkuhan. Dasar lacur. Beraninya kau? Kenapa hamil anak dia? Mau gunakan anak ini untuk dipaksa bertunangan. Gak semua keji kayak kau. Kenapa kamu pertahankan anak ini? Kamu cuma pakai anak ini naik jabatan. Memaksa dia kembali. Astaga, situ. Menurutmu aku ini apa? Sinan pasti milikku. Sinan pasti milikku. Lepaskan aku. Aku akan segera menjadi nyonya muda grup Fushi. Tak ada pria bisa hentikan aku. Tak ada siapapun. Ini apa ini? Aku cek waktu. Jangan sungkan. Kamu.
Siapapun yang rebut Fusinan dariku, pantas mati. Ibumu kenapa diam? Ikut aku. Ayo cepat. Aku hina. Hanya harus kuberitahu. Terakhir, Aku ingin kubongkar rahasia. Jangan. Tolonglah. Xiaoqi. Xiaoqing. Xiaorou, kau ingin bicara? Aku tidak bermimpi, kan? Senyum dong. Ku bantu periksa kau bermimpi atau tidak. Bermimpi atau tidak. Bermimpi atau tidak. Bukan mimpi. Istriku sekarang. Xiaoqing. Kenapa bisa begini? Anakku mana? Anakku sayang. Maaf, Xiaoqi. Aku terlambat. Xiaoqing. Xiaojiang. Bangun. Kenapa? Asisten Chen cari dokter. Xiaoqing. Selidiki ini sekarang dan laporkan padaku. Xiaoqing. Sungguh keterlaluan. Fusinan benar-benar tega melakukan hal yang begitu kejam. Sudah, biarkan masa lalu berlalu saja. Kau benar-benar berusaha keras hari ini. Fusinan, diam saja. Cukup bicara. Aku tak mau bicara lagi. Kau berhati luhur seperti Buddha, aku tidak. Kau baru keguguran. Istirahatlah dulu. Berbaring dengan tenang. Aku yang ajarin pasangan brengsek itu. Sudah 5 tahun. Masih marah? Buat apa? Dia direktur Fu Group. Mau lawan dia bagaimana? Fu Group. Fu Group bukan apa? Kau direktur Xia Group. Direktur Xia Group. Aku ada di sini. Tidak percaya? Nanti lihat. Ini, lihat. Fu Group mau kerjasama denganku. Semua ini benar. Xiaorou, kau sekarang sukses. Tentu saja. Kau saudariku sejati. King, aku bantu kamu. Hajar pria brengsek dan wanita palsu. Ron, kalau begitu, akan kuhajar yang menyakitiku. Bayar akibatnya. Ving, berkatmu, bukan karena proposalmu. Grup Fu sulit kerjasama dengan raksasa bisnis Grup Xia. Butuh proses lama. Nan, dari mana kamu bicara begitu? Aku tunanganmu. Sudah kewajibanku bantu suami istri satu. Kamu sangat kompeten. Sampai Grup Xia tunjuk kamu sebagai pimpinan. Tinggal menunggu pesta kembalinya Pak Xia. Aku tidak paham. Hanya beruntung dapat perhatian Pak Xia. Jangan merendah. Aku baru kembali, belum paham situasi. Kamu tahu latar belakang CEO Xia ini? Latar belakang CEO Xia sangat luas. Dikabarkan memulai dari nol dan berkembang. Jaringan bisnisnya menjangkau seluruh dunia. Dan katanya, CEO Xia ini masih muda dan cantik. Benar-benar jenius bisnis yang langka. Aku sangat ingin bertemu CEO Xia ini untuk pancing ide. Dengarkan masukannya. Acara sudah mulai, kenapa CEO Xia belum datang? Semoga dia datang. Masa sih? CEO Xia sendiri yang menunjukku sebagai penanggung jawab proyek ini. CEO Xia Rong tiba. CEO Xia Rong tiba.
Shen Xiaoqing, kenapa kamu di sini? Chen Xiaoqing, kamu mau apa? Kenapa aku tak boleh ke sini? Sunan sudah jelaskan, kenapa kau masih memaksa dan mengganggu? Kau pikir ini pantas? Jaga martabat kita. Kau terlalu memaksa, Nona Li. Kenapa omonganmu tidak jelas sekali? Aku yang memaksa. Valianlah. Benar-benar tidak masuk akal. Apa aku datang pasti untuk ayahnya? Tiba-tiba. Nona Li, minggirlah, kau menghalangi. Chen Xiaoqing, kau tahu ini tempat apa? Dengan statusmu, tak pantas di sini. Sungguh aneh ini. Apa aku boleh ke sini? Kau yang putuskan, Nona Li. Berhentilah mengganggu. Dengan statusmu, seharusnya kau pergi dari sini. Jangan malu-maluin Sinan. Aku datang ke sini karena ada urusan. Jangan ganggu aku. Aku ganggu kamu. Ini acara kembali Direktur Xia. Aku penanggung jawab resmi. Aku berhak seleksi tamu. Kok orang sembarangan bisa? Masuk seenaknya. Benar Nona Li, tapi bos Xia memang menunjukmu langsung. Masa beliau salah? Benar, benar, benar. Usir orang ini yang tidak dikenal. Usir dia. Usia. Kamu dengar? Bukan tempatmu di sini. Memang bukan tempatmu. Ada pepatah bagus, orang harus tahu diri. Yang bermimpi tinggi. Selalu ingin jadi seperti Phoenix, Nona Li. Ucapanmu tadi pantas untukmu. Kamu. Sinan, dia gimana sih? Chen Xiaoqing, ngapain bikin ribut? Apa urusanmu dengan suku Miao? Ngeyel banget sih. Masih nggak bisa move on ya? Segitu pengen ketemu aku. Kamu kira aku ingin balik lagi? Fu Sinan, kami sudah putus. Itu hanya imajinasimu. Kenapa tidak tahu tempatmu? Dengar, Fu Sinan, aku nggak mau sama orang tegak kayak kamu. Nggak akan kok. Bilang bukan karena aku. Lalu apa alasanmu berada di sini? Pulang dulu. Bicara nanti setelah pesta. Pesta ini penting untuk Fu Group. Fu Sinan, apakah aku datang pasti untuk merayumu? Tak ada cermin. Lihat air senimu. Jangan-jangan obatmu berbahan mete ya? Aku datang karena aku tuan rumah sebenarnya. Sialong. Dialah CEO Xia. Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar CEO Xia, kenapa Nona Li baru saja mengusirnya? Nona Li memang yang diangkat langsung oleh CEO Xia sendiri. Bagaimana mungkin tidak tahu wajah asli CEO Xia? Menurut Nona Li, orang ini jelas penipu. Pura-pura dan sengaja datang mengacau. Penipu. Ayo ikut aku. Lepaskan. Sudah selesai. Harus cari masalah di sini. Sudah kubilang, ini acara penting bagiku. Berhentilah bertingkah semaumu. Urusanku bukan urusanmu, Tuan Fu. Kamu selalu merasa kesal begitu. Sudah keterlaluan, masih mau malu. Tak dengarkah omongan orang? Bisakah kamu menurut? Setelah acara ini selesai, aku akan beri uang saku besar. Pergi dari sini sekarang. Cukup ya. Tak mau bicara lagi dengan orang sepertimu. Kita sudah putus hubungan. Jangan ikut campur. Tolak balik, cari masalah. Kamu nekat bertahan. Kalau ada masalah nanti, aku pasti tak bantu. Kalau ada masalah nanti, aku pasti tak bantu. Boleh. Justru aku ingin. Hadirin, saya Li Qingqing, penanggung jawab utama acara ini, ditunjuk langsung oleh Direktur Xia, termasuk semua proyek kerjasama dengan Grup Fu. Saya jamin dengan reputasi. Yang ini benar-benar bukan Direktur Xia. Dia hanyalah seorang wanita gila yang tidak dikenal dan diam-diam menyusup masuk ke pesta. Oh, Li Qingqing. Bagaimana buktinya?
Lihatlah. Tahukah kau ini apa? Kartu undangan Direktur Xia. Ternyata Nona Li memang penanggung jawab asli dari pesta ini. Jika Nona Li sudah bilang dia palsu, mustahil dia asli. Mungkin belum tahu. Nona Chen Xiaoqing ini pernah menjebak tunanganku hingga kecelakaan. Halo, pura-pura penyelamat untuk memanfaatkan impian menikah kaya. Benarkah? Mengerikan. Benar. Ngomong-ngomong, Pak Fu diam saja. Apa ini benar? Apa benar wanita ini mendekatimu demi uang dan kekuasaan, menipumu? Aku benar kan, Sinan? Ya, aku memang pernah. Dengan Chen Xiaoqing. Hubungan 5 tahun. Dia bukan CEO Xiarong. Dia hanyalah seorang gadis biasa. Lihat saja dia datang tanpa diundang. Sudah tahu sifat aslinya. Sungguh rendah. Tak kusangka segala cara digunakan demi keluarga kaya. Pak Fu orang terhormat. Mana mungkin dia sanggup mencapainya. Memanfaatkan Pak Fu sampai berbuat hal hina seperti ini sungguh memuakkan. Sudah kuduga, ayam kampung tetap ayam kampung. Mengira bisa jadi Phoenix dengan saya palsu. Baju sewaan itu pasti tidak. Pura-pura kaya hanya buat orang merendahkan. Sekarang aku berhak mengusirmu. Chen Xiaoqing, statusmu tak pernah cukup untuk acara elit sepanjang hidupmu. Kau sudah paham? Kalau sudah mengerti, cepat pergi dari sini. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Berdua. Li Qingqing, undanganmu memang benar-benar asli. Tapi kau tak punya hak Untuk usir aku. hati setinggi langit. Pantang menyerah sampai terlambat. Lihat baik-baik ini apa? Segel pribadi CEO Xia. Hanya untuk beliau. Benar. CEO Xia belum datang, tapi ucapanku mewakili beliau. Fiao. Chen Xiaoqing. Berdua. Jangan di sini. Memalukan. Pak Fu. Wakil Direktur, yang sudah-sudah itu sudah berlalu. Kau sudah percaya omong kosong Li Qingqing. Jangan pura-pura baik di hadapanku. Habis. Masih saja tidak insaf. Kau kira aku akan selalu menanggung kesalahanmu? Pak Fu, tadi kita sudah jelas sekali. Bukan urusanmu soal aku bikin masalah atau tidak. Kami memang bukan satu jalan. Jangan pura-pura jadi orang lain di sini. Chen Xiaoqing. Li Qingqing, enak rasanya sok jagoan seperti harimau bawahan? Apa maksudmu dengan ini? Ya seperti itu. Masalah. Apa Direktur Xia benar-benar pernah bilang kau harus usir aku begitu lihat wajahku? Tentu saja tidak ada. Tapi, berani kau memalsukan diri sebagai Direktur Xia. Haruskah kusir kau agar pesta berjalan lancar? Kalau undangan ini kau anggap seperti dekret kerajaan, hari ini kukabulkan. Apa mau dilakukannya? Gilakah dia? Siapa tahu, pasti mau mempermalukan diri lagi. Dia ini selalu bertingkah aneh. Direktur Bo sungguh sial 7 turunan dapat orang ini. Ini stempel Direktur Xia. Kenapa ada di tangannya? Tak mungkin. Yang dia pegang pasti palsu, kan? Bukankah Nona Li sudah mengatakan dia itu penipu? Mana mungkin penipu punya stempel asli Direktur Xia? Chen Xiaoqing, kau ini. Kurang ajar. Kau berani memalsukan diri sebagai Direktur Xia. Persiapanmu sangat matang, ya? Apa kalian semua punya mata dewa? Tanpa dilihat, langsung bilang capku palsu? Atau kalian cuma kumpulan orang tak berpendirian? Chen Xiaoqing,
Jika kau manfaatkan cara mendekati pria dan fitnah orang untuk hal berguna, takkan ada penagih utang di pintumu. Kau yakin tak mau melihat? Siapa tahu capku ini asli, bukan mustahil. Chen Xiaoqing, turun sekarang juga. Sudah puas bermain sandiwara. Tak layak manipulasi Direktur Xia. Baik, Chen Xiaoqing, kau mau buktikan diri? Aku temani sampai akhir. Aku jujur bilang, aku tak berniat menjebakmu. Ini semua gara-gara kamu berlagak hebat. Silakan. Chen Xiaoqing, produk sihirmu dibuat terlalu kasar. Hai, ini jelas beda. Tiruan ini terlalu percaya diri. Nah, sekarang, memalukan. Apa arti mengangkat batu? Menyakiti diri sendiri. Memalukan, mengejar pria sampai sini. Kalau aku dia, malu sekali hingga tak berani muncul di sini. Chen Xiaoqing, kamu sendiri yang memilih memalukan diri. Ayo, sekarang semua orang tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Tak perlu bertahan dengan memalukan. Oh, benar-benar aneh. Aku mau tanya, hadirin sekalian, pernah lihat sendiri stempel pribadi Pak Xia? Atau ada yang pernah lihat CEO Xia langsung? Tidak pernah. Terus kenapa? Pokoknya. Belum pernah. Nggak pernah lihat, berani bilang punyaku palsu, punya Li Qingqing asli. Aku Chen, asisten resmi CEO Xia. Meski belum ketemu, tapi hampir. Lagi pula, aku dan Sinan kan orang terpandang. Omonganku atau omonganmu, mana yang lebih dipercaya? Betul. Kalian begitu bangga jadi orang terpandang. Ayo, kita taruhan. Xiaoqing, jangan cari gara-gara. Kamu memalukan diri di panggung, ingin aku ikut malu tak bisa angkat kepala. Kalau itu tujuannya, kau sukses bikin aku malu. Sekarang aku tahu, balik ke Qingqing itu keputusan benar. Fu Sinan, ini bukan urusanmu. Kalau beneran gabut, mending ke rumah sakit. Periksa otak dan matamu yang bermasalah. Diobati. Chen Xiaoqing, dasar kau lucu. Lihat dulu penampilanmu yang menyedihkan. Jangan lupa utangmu, Sinan yang bayarin. Bayarin utangmu. Lihat seluruh tubuhmu. Masih bisa taruhan apa denganku? Kau dan aku. Pasti kami ikut dalam taruhan ini. Hanya saja, semua hadirin juga boleh ikut. Tapi, kalau kalah, diam saja. Sudah ikut. Tidak boleh mengelak. Taruhan terbuka untuk semua. Tentu saja, sukarela ikut. Yang tidak ikut bisa lihat saja. Semua ikut bertaruh. Taruhan macam apa? Ya tentu bertaruh. Mari kita bertaruh. Tentang aku dan Li Qingqing. Siapa yang benar, siapa yang dusta. Apa yang harus dipertaruhkan oleh kami yang ingin bertaruh? Karena kita semua sudah ikut. Bagaimana? Kita buat taruhan gila. Bagaimana kalau semua yang ikut taruhan mempertaruhkan seluruh hartanya? Yang ikut taruhan, pertaruhkan segalanya. Bagaimana? Chen Xiaoqing, jelas-jelas kau penipu. Masih perlu taruhan? Kau sudah pasti kalah. Masih ada taruhan apa lagi yang bisa kau keluarkan? Menang atau kalah? Tunggu dulu, kita lihat nanti akhirnya. Nona Li, jangan terlalu cepat puas diri. Kami diharuskan, kalau kau bertaruh segalanya, taruhan apa yang bisa kau keluarkan? Benar, kamu pasti tak punya uang. Cuma nyawa yang bisa kau taruhkan. Tanpa modal sama sekali, masih berani tantang kami.
Begini saja, kalau aku kalah, ku kabulkan permintaan apapun. Setuju. Apapun boleh. Menggongon atau berlutut melayani. Sudah ku bilang, apapun akan ku terima. Sanggup sampai akhir. Besar mulutmu. Nona Li pasti kepala proyek pilihan Pak Sia. Kamu pasti kalah. Kamu pasti kalah. Sukses formasi taruhan segalanya pada Nona Li. Baik, aku ikut. Taruhan yang jelas. Bluesky Group pertaruhkan segalanya. Pilih Nona Li menang. Aku ikut, tak sabar lihat dia berlutut dan menyalak. Pak Fu, taruhan seseru ini tak ingin ikut bertaruh. Taruhan seseru ini tak ingin ikut bertaruh. Apa sebenarnya maksudmu? Tak takut mati? Masih berani bertaruh? Kamu gila. Apakah Tuan Fu benar-benar yakin aku akan kalah? Yakin sekali Li Qingqing akan menang. Kalau begitu, taruh saja. Pilih Li Qingqing. Menurutmu, bagimu ini pasti kalah kan? Aku tak tertarik padamu. Apalagi, bukan kebiasaanku hina orang jatuh. Baik, jika Cieo Fu tak mau bertaruh, lakukan. Aku tak akan paksa kau. Taruhan dimulai. Atau apa? Sinan, kenapa tak mau bertaruh untukku? Kau tak percaya Qingqing. Kau pikir Qingqing menipumu? Tidak. Chen Xiaoqing yang licik mana bisa disamakan denganmu? Aku hanya... Sinan, kenapa tak bertaruh untukku? Jangan lupa, Cieo Xia kerjasama dengan Fu Group karena aku, kan? Qingqing, aku... Sudah. Sinan bagaimana? Kenapa? Kau masih punya perasaan pada wanita ini? Tidak mau menyakitinya? Tentu tidak. Dia menipuku selama 5 tahun, tak ada lagi ikatan di antara kami. Baiklah, buktikan padaku. Fu Xinan bertaruh segalanya untuk kemenangan Li Qingqing. Wah. Baik. Terima kasih atas kehadiran para tamu. Aku puas. Karena taruhan sudah dipasang. Bagaimana kau membuktikan hasilnya? Santai saja, pertunjukan baru dimulai. Ini bukti penunjukan langsung oleh Direktur Xia. Sebuah undangan yang keasliannya diragukan. Benar. Kartu undangan ini, asisten Chen dari Direktur Xia sendiri yang menyerahkannya. Ada stempel pribadi Direktur Xia. Jangan bilang kamu lupa. Benar. Jadi, semua tamu di sini. Apa mereka melihat asisten Chen menyerahkan kartu ini padamu? Soal urusan ini. Dia putri sulung keluarga Li. Mana mungkin dia berbohong? Benar. Putri keluarga Li bukan orang sembarangan. Demi gengsi, sampai berani berbohong. Fong, kamu kan asisten Direktur Fu. Pasti bisa bicara jujur. Kita berdua waktu itu, kamu lihat asisten Chen memberikanku kartu ini, ya atau tidak? Nona Li, seperti katamu, saya asisten Direktur Fu. Tapi soal kartu ini, aku tidak melihat langsung. Kartu itu kau ambil sendiri dari tas, bukan dari asistennya. Apa katamu? Lao Song, kita berdua yang urus ini, kenapa kau menyangkal? Hah? Kau bilang kartu ini? Aku yang buat-buat? Maaf, Nona Li, bukan itu maksudku. Aku memang tak lihat asisten CEO Xia memberimu kartu undangan. Lao Song, katamu CEO Xia setuju bekerja sama dengan grup Fu dan asisten Chen menunjukmu sebagai kepala. Sinan, aku benar-benar tidak berbohong. Lao Song, bicara! Lao Song, apa ini semua?
Nona King King yang suruh aku bilang. Aku awalnya juga ragu-ragu, takut salah. Nona King King yang menjamin saya baru berani bicara seperti ini. Nona Chen dipanggil tiba-tiba. Ada perlu apa? Katanya istri Tuan Song hamil. Sejujurnya, membesarkan anak itu memang susah. Tuan Song mungkin sedang stres. Sayang. Memang, gaji saya pas-pasan buat nafkahin keluarga. Benar-benar stres berat. Ini di sini. 500.000. Apa ini? Saya takkan pernah mengkhianati keluarga Fu. Saya tidak minta Tuan Song khianat. Saya hanya minta di saat penting. Bantu saya bicara. Fusinan, kau benar-benar sial. Ditipu rencana liciku selama 5 tahun. Kini dikelabui tunangan. Dan asisten pribadiku. Kau perlu belajar anti penipuan. Sinan, aku tak menipumu. Sungguh. Lao Song, bagaimana bisa kau berbohong seperti ini? Nona Li, kenapa berkedip-kedip? Bermain mata. Apakah kau sedang memberi isyarat pada Pak Song? Ging, kau suap Lao Song buat video palsu. Aku suap dia untuk menjebakmu. Balas dendam dengan caranya sendiri. Benar-benar menipuku. Kenapa kau juga hianati aku? Tidak, Sinan. Percayalah, aku tidak punya alasan untuk menipumu. Mengapa aku harus menipumu? Tentu untuk pura-pura berani. Berlagak seolah dekat dengan grup Xia hanya untuk pamer. Demi menipu grup Fu dan investasi semua di sini. Benar, Nona Li? Aku tidak. Kenapa aku harus lakukan ini? Ini semua salahmu. Kau yang memfitnahku. Kau pasti sudah menyuap Pak Song. Jadi dia membelamu, benar kan? Nona Li, kamu bisa bicara apa saja seenaknya. Seperti yang kau katakan, aku hanyalah orang biasa. Aku mana punya kekuatan untuk menyuap Pak Song. Tahu! Aku punya surat penunjukan dari grup Xia. Oh, ini benar-benar surat penting. Kenapa tak langsung tunjukkan? Ini dia. Surat penunjukan resmi dari grup Xia. Ini adalah buktinya, Sinan. Sinan, aku tidak menipumu. Aku juga tidak menipu investasi dari semua orang. Kenapa tidak tunjukkan sesuatu yang begitu penting sejak awal? Hampir saja aku salah paham. Surat kuasa dari Nona Li ini adalah bukti yang sangat kuat. Yang satu lagi. Yang mengaku-ngaku sebagai direktur Xia itu pasti pemalsu. Kirain ada hal buruk terjadi. Ternyata hanya salah paham saja. Nagih banget. Kami taruh semua di Nona Li. Jangan sampai mengecewakan. Gimana, Chen Xiaoqing? Nyerah sekarang. Nona Li, masa surat penting ini tidak pernah kulihat. Aku harus lihat langsung. Lagi pula, saya juga bertaruh di game ini. Aku mau lihat. Trik apa lagi? Masih mau coba apa lagi? Oh. Ini memang surat kuasa dari Pak Xia untuk Nona Li. Hah? Dan ada cap resminya juga. Tapi ini adalah cap resmi grup Xia. Kok pakai stempel pribadi direktur Xia? Mustahil. Kok bisa begini? Mustahil. Secara umum, semua dokumen perjanjian kerjasama wajib pakai cap resmi grup. Kok direktur Xia pakai stempel pribadi untuk surat kuasa ini? Mungkin direktur Xia keliru sebentar. Grup Xia didirikan oleh direktur Xia. Di perusahaan ini, semua keputusan hanya di tangan direktur Xia. Cap resmi atau pribadi, bedanya apa sih? Nona Li masih disebut putri keluarga Li.
Dokumen kerjasama wajib cap resmi, stempel pribadi tidak sah, masa tidak tahu? Benar. Malah aja kami investasi pakai nama grup Sia. Menurutku, ini jelas cuma tipu investasi. Penipu. Kamu masih hijau, bisa dimaklumi. Sementara Pak Sia berpengalaman. Tidak mungkin tidak tahu bedanya. Aku yakin surat kuasamu ini juga palsu. Benarkah tuduhan mereka? King, kau sengaja memalsukan semuanya. Menjebak kami ke acara ini. Bukan. Ini asisten Chen yang memberikannya padaku. Asisten Chen datang. Asisten Chen datang. Sebut nama, langsung datang. Asisten Chen, syukurlah kau datang. Mereka semua tidak percaya padaku. Mereka menuduhku menipu investasi mereka. Nona Li, lama tidak jumpa. Sinan, kan ku bilang aku jujur. Aku tidak menipu mereka. King, benarkah aku salah menuduh? Ini asisten Chen dari grup Sia. CEO grup Sia benar-benar tak pernah muncul di publik. Asisten Chen selalu wakili CEO Sia di wawancara. Ini benar asisten Chen. Asisten Chen sudah datang. Jadi masalah dokumen dan undangan. Mungkin hanya kelalaian grup Sia. Tapi wajar saja. Grup Sia selama ini berkembang di luar negeri, sekarang baru kembali ke Cina. Mungkin kurang pengalaman. Reputasi grup Sia besar, kerjasama ini pasti sukses. Asisten Chen, Anda datang juga. CEO Sia di mana? Oh benar. Ada penipu mengaku sebagai CEO Sia, mau gagalkan pestanya. Dan memfitnah saya. Katanya grup Sia tak mau kerjasama dengan grup Fu. Benar. Asisten Chen, kenapa Anda datang? Halo, Direktur Sia. Saya kesini mengurus orang yang pakai nama grup Sia. Urusan mencari investor. Orang yang Anda cari ada di sini. Dia ngotot bilang grup Sia dan grup Fu mau kerjasama. Sangat terburu-buru sampai mengadakan pesta. Mencari suntikan modal. Apa? Ini apa? Asisten Chen? Kenapa panggil dia Direktur Sia? Anda jadi Direktur Sia? Bertanda kurang ajar. Berani ragukan Direktur Sia? Ternyata benar kami menolak kerjasama dengan grup Fu. Orang tak sopan Seperti Anda, jangan harap kerjasama dengan kami. Benar kan? Ini, apa yang terjadi? Ini Nyonya Sia asli. Celaka. Kita malah usir Nyonya Sia dari pesta. Nyonya Sia baru pulang sudah kita sakiti. Harus bagaimana? Ini salah Li Qingqing kalau bukan karena dia. Kami takkan percaya dan buat kesalahan fatal. Lihat ulahmu. Bagaimana kau bertanggung jawab? Asisten Chen, kau lupa? Waktu itu, di depan grup Sia, kau sambut aku. Kau beri kartu undangan. Dan surat perjanjian, aku jujur. Benarkah Nona Li mulai tidak waras dan bicara sembarangan? Grup Sia tidak pernah berjanji kerjasama dengan kalian. Bukan tadi kau sendiri yang setuju hari ini. Aku datang untuk memastikan supaya tidak ada yang pakai nama keluarga Sia tipu investor. Nama keluarga Sia. Ini. Benar. Li Qingqing itu penipu sungguhan. Jadi cap pribadi Direktur Sia yang tadi diambil oleh wanita itu adalah cap asli. Dia Nyonya Sia sejati. Kami salah sangka pada Nyonya Sia. Li Qingqing bohong dan putar balik fakta. Kami tertipu Li Qingqing di sisi surat. Dasar pembohong, Li Qingqing. Kami habiskan semua untukmu. Kau berani bohong? Ku buat kau menyesal. Ini, kau terus bohongi aku dari awal sampai akhir. Dasar pembohong berantai. Soal Xiao King dulu. Justru kau yang berbohong. Bohong. Tidak, aku jujur. Aku benar-benar tak bohong. Tak ada dusta sedikit pun. Pasti ada yang tidak beres. Masalah apa lagi? Kau penipu. Enging. Dikutuk banyak orang. Tak bisa berkutik.
utus. Chen Xiaoqing, ini semua perbuatanmu. Kau balas dendam, ya? Begitu. Apa yang kau bicarakan ini semua kan perbuatanmu sendiri, Nona Li. Pasti semua ini ulahmu. Kau bukan CEO Xia yang asli. Mereka. Kau bayar mereka untuk memfitnahku, ya? Nona Li, apa maksudmu? Aku tak paham. Untuk apa aku menjebakmu? Semua percaya padaku. Dia memfitnahku, dia bukan CEO Xia. Li Qingqing, kau gila. Jangan bikin masalah. Asisten Chen sudah bilang dia CEO Xia. Kalau bukan dia, apa kau? Aku tak tahu caranya, tapi aku yakin dia bukan CEO Xia. Mereka. Baiklah, ini hanya sandiwara. Tak bisa buktikan dia CEO Xia. Karena 5 tahun ini, dia selalu di sini. Benar kan, Sinan? Aku juga ragu. Bukan Nyonya Xia yang asli. Sudah 5 tahun dia selalu dekat denganku. Tentu saja. Nyonya Xia baru pulang dan beli rumah di Lakesit 0.7. Bawa kami ke Lakesit, baru aku percaya kau Nyonya Xia. Nona Li, kau takkan menyerah sampai terjepit. Ada apa susahnya? Asisten Chen, siapkan mobil. Ayo. Selamat datang di Lakesit. Selamat datang di Lakesit. Ini benar. Lakesit. Mustahil. Kau tak mungkin tinggal di sini. Chen Xiaoqing, kau ini siapa? Kenapa aku merasa semakin tidak mengerti dirimu? Mungkin karena aku terlalu aktif dan serius dalam hubungan ini. Membuatmu sombong. Tanpa usaha untuk merendahkan diri dan memahami aku. Bukan begitu. Dulu aku masih muda. Tidak tahu cara mencintai orang. Aku pernah coba pahami kamu. Tapi kemudian, Li Qingqing memfitnahku dengan tuduhan palsu. Kau memilih percaya padanya dan meninggalkan hubungan kita. Qingqing, tumbuh bersamaku sejak kecil. Dia tak mungkin bohong. Sudahlah. Omong kosong ini tidak ada gunanya. Mari bahas hal yang penting. Aku ingat, taruhan kita belum berakhir. Astaga, sampai lupa soal ini. Semua orang bertaruh Li Qingqing akan menang, sekarang ternyata dia kalah. Kita semua kalah, hanya Tuan Xia yang menang. Apa? Kita harus menyerahkan semua harta ke Tuan Xia. Seluruh harta benda kita akan hilang. Kita akan jadi miskin. Usaha bertahun-tahun jadi sia-sia. Sudah siap? Saya siap. Tanda tangan surat pengalihan aset. Jika sudah siap, silakan tanda tangan di dokumen penyerahan aset ini. Tuan Xia, Anda kan tidak pernah muncul di media. Kami mana tahu Anda akan datang sendiri. Anda akan hadir. Ini misom Tuan Xia. Ini semua kesalahpahaman. Jika bukan karena Li Qingqing mengacau di sini, mustahil kami berbuat tidak sopan. Semua salah Li Qingqing. Serahkan semua aset, taruhannya terlalu besar. Nilainya sangat besar. Pak Xia, pertimbangkan lagi. Kenapa? Apakah kalian menyesal? Apakah itu aku menang taruhan? Bukan itu maksud kami, Pak Xia. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Hanya saja, urusan aset ini. Ibu tua sakit di rumah, anak kecil kelaparan. Mohon pengertiannya. Benar, Pak Xia. Saya juga punya kesulitan. Tertipu omong kosong Li Qingqing. Saya sudah sadar salah.
Salah dua orang ini. Kalau bukan karena mereka bersekongkol, mana berani kami menyinggung Pak Sia? Kalau ada kesalahan, itu salah pasangan brengsek ini. Pak Sia, mohon maafkan kami. Kasihani kami cuma korban tipu daya mereka. Kalian sudah menyadari kesalahan itu. Kali ini kami maafkan. Tapi ini... Tapi kenapa? Baru kembali ke Indonesia. Tak pantas langsung menyinggung semua orang. Kita semua sama-sama pebisnis, jadi mari berteman. Aset kalian tak akan kami sita. Ke depan tolong dukung terus grup Sia. Tentu saja. Kapanpun grup Sia butuh, kami siap mendukung sepenuhnya. Grup Sia adalah mitra abadi kami. Pak Sia murah hati, kami pun tak boleh pelit. Kami akan dukung penuh bisnis Pak Sia di dalam negeri. Dengan kemampuan Pak Sia, karirmu di dalam negeri akan segera sukses. Nanti kita rayakan kesuksesan CEO Sia. Aku belum selesai. Aset kalian bisa kulepaskan. Tapi kalian berdua takkan kulupakan. Xiao King. King tak sengaja. Dia tak sadar akibatnya. Dia tak tahu siapa kau. Karena tak tahu identitasku. Dia menghinaku. Karena itulah ia berani mempermalukan dan menindasku. Kau Fusinan tahu benar. Tapi malah ikut menyakiti. Masih ikut memperparah keadaan. Bukankah itu? Bukan itu maksudku. King. Kalian terlihat sangat mesra. Tak rela berpisah. Tanda tangan dokumen ini. Sekarang. Tanda tangan. Xiao King. Bukan Pak Sia. Masih bisa kita bicarakan ini dengan lebih baik. Jangan marah dulu. Tak ada negosiasi. Tak perlu bicara lagi. Segera tanda tangan dan pergi. Aku tidak ada apa-apa lagi dengan kalian. Chen Xiao King. Memang sengaja cari gara-gara. Dulu kau tidak begini. Lalu dulu aku seperti apa? Dulu kau lemah lembut. Sekarang seperti wanita kasar. Biarkan. Aku hanya peduli. Tanda tangan atau tidak? Masih tolak. Apakah Direktur Fu Group ini dan putri keluarga Li yang terkenal itu sampai tidak bisa mengakui kekalahan? Dan putri keluarga Li yang terkenal itu sampai tidak bisa mengakui kekalahan? Betul. Lagi pula taruhan ini. Mereka seenaknya sendiri. Direktur Sia yang usul. Masa orang berkelas seperti mereka tak bisa kalah dengan sportif? Memang benar. Kini bilang Direktur Sia tak mau mengalah, padahal jika bukan dia, wajah mereka akan beda saat kalah. Li Qingqing itu jelas tipe penjilat. Lihat sikapnya, sudah menabrak tembok, kini pura-pura lemah. Sungguh memuakkan. Chen Xiao King. Kau benar mau kau tegak begini. Kau sengaja bersikap kejam. Apakah aku terlalu kejam? Aku belum berbuat apa-apa. Dibanding perbuatan kalian dulu, masih jauh lebih baik. Sejak awal memang kau yang mulai menipuku. Sekarang kau mengeluh. Sebenarnya kau mau apa sih? Sinan, haruskah kita berikan semua harta padanya? Kenapa hanya kami yang dia kejar? Dia sedang balas dendam. Ayo, belum sampai Danau Barat sudah tercium aroma munafik. Ternyata ada wanita munafik di sini. Tidak bisa begitu, aku harus bicara kebenaran. Kalian berdua, playboy dan wanita munafik, pasangan serasi. Tantas Direktur Sia meninggalkanmu, nasibmu buruk. Kalah terima saja, itu wajar. Kalah terima saja. Menuai hasil perbuatanmu. Sinan, bagaimana ini? Aku bawa. Aku tak bisa menyerahkan aset keluarga Fu. Semua yang kau mau, aku rela berikan. Fu Sinan, cekmu dulu tak kuambil.
Sekarang pun takkan kuterima. Segera tanda tangani. Maaf. Aku tak bisa. Soal sebelumnya, King King terlalu kasar. Apa yang harus dia lakukan untukmu? Fu Xinan, kau benar-benar pengecut seperti dulu. Hanya lempar kesalahan ke wanita. Karena kalian menolak tanda tangan. Aku paksa orang lain untuk menandatanganimu. Tahan mereka. Tanda tangani surat ini dan cap jempolmu. Jangan sita harta kami, Pak Chen. Kami sungguh-sungguh menyesal. Kami benar-benar menyesal. Ayah saya bisa membunuh saya nanti. Xiao King, maafkan aku. Aku lalai jaga King King sampai dia menghinamu. Kumohon. Demi hubungan 5 tahun kita, kumohon dengan sangat. Terlambat. Aku tak butuh permintaan maaf kalian. Pak Chen, aku sungguh menyesal. Tidak bicara sembarangan lagi. Bangun, King King. Cepat bangun. Maaf. Aku semena-mena. Maaf. Aku sok jago karena backingan. Maaf. Semua salahku. Xiao King, maaf. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tak ikut-ikutan. Kuhina kau. Maafkan aku, ya. Fu Xinan, Kau tahu, aku benar-benar benci kalian berdua. Karena kau anakku keguguran sebelum sempat lahir. Apa maksudmu, anak? Tentu saja anak kita berdua. Dia belum sempat lahir, belum sempat melihat dunia ini dengan baik. Li Jingjing, Pukul pakai bangku. Anak. Aku benar-benar punya anak. Tidak mungkin. Jingjing, kau yang lakukan? Sinan. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu dia hamil. Sinan. Kau tega berbuat kejam. Hati sekejam apa yang kau punya? Aku tidak. Kalau saja aku tahu, pasti tidak akan seperti ini. Aku tak tahu dia hamil anakmu. Jadi aku. King, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu semua ini. Aku akan menghukum King King. Aku ganti rugi. Sungguh, aku akan tebus kesalahanku. Jangan terlalu sedih. King, kamu masih muda. Masih bisa punya anak. masih muda. Ya. Masih bisa punya lagi. Kalian tahu tidak seberapa sakitnya itu? Maaf. Tak usah. Pergilah. Jangan pernah muncul lagi. Xiao King, ini kesempatan balas dendam. Kenapa kau lepaskan mereka? Tak mau balas dendam atas semua penghinaan ini? Awalnya, aku juga ingin membuat mereka merasakan sakit yang sama. Tapi aku melihat dia berkujud, berlutut memohon ampun. Aku merasa segalanya. Semua terasa hampa. Apu, satu sampah, satu setan. Masih tegal mengasihani mereka. Saat kau kasihan pada mereka, mereka tak pernah kasihan padamu. Xiao Rong, santai saja. Ini bukan soal kasihan. Bukan nostalgia. Aku cuma ingin lihat, aku ambil hari itu. Apakah cinta mereka bisa bertahan jika dibiarkan bersama? Ya sudah, Fusinan memang tak layak. Nggak perlu cari kodok berkaki dua. Banyak sekali pria di luar sana. Xiao King, biar kakak bantu kamu move on. Kakak ada ide bagus. Apa ide bagusnya? Mau ngapain? Ya cari pacar baru dong. Yang lama pergi, yang baru datang. Dengan kualitasmu, cari pangeran pun bisa. Daripada nanti-nanti, malam ini. Kakak ajak senang-senang. Ayo cepat, ayo. Ini adalah Via orang, aku mulai capek. Ayo kita pulang. Jangan killjoy dong.
Awas, kakak nemenin kamu main, bukan buat senang-senang. Ini, nikmati sekarang, lupakan masalah. Boleh. Aku habiskan. Lihat wajahmu yang lemah itu. Jangan sedih lagi sama si brengsek, ayah. Semangat, kita nyanyi. Xiaorong, aku ke toilet dulu. Sebentar lagi balik. Hati-hati. Ini nggak enak, Hem. Nona, hati-hati. Dia. Kamu. Cantik juga. Nona sudah mabuk, lebih baik pulang. Aku bilang. Aku mau si brengsek dan si munafik itu bahagia selamanya. Siapa namamu? Nona. Astaga, Xiaoqing, kamu di sini. Aku cari lama, ayo pulang. Xiaorong, operasi plastik. Ayo cepat. Xiaoqing. Makan. Anak. Xiaoqing, bangun. Pagi-pagi lari kemana? Tiap hari begitu. Cuma bisa kabur. Untukmu, demi kamu, aku berjuang untukmu, malah dituduh. Dasar tak tahu terima kasih. Jangan bacot. Kemana saja pagi-pagi ini? Belum cukup mabuk dari kemarin. Sampai sepanjang hari begini. Pulau. Cuma muter-muter. Dasar, seperti yang kuduga, mulutmu memang penuh racun. Kalau kamu terus mengkritik, aku simpan kabar baiknya. Kabar bagus. Apa kabar baiknya? Setelah kejadian di Balai Jamuan, masalah fusinan Li Qingqing sudah tersebar luas. Mereka biasa menindas orang, tapi akhirnya kena batunya. Sekarang jadi bahan tertawaan. Tak kusangka, tersebar begitu cepat. Oke, semua orang suka gosip ada lagi. Karena dampak buruk dan fusinan tak kompeten. Saat ini, harga saham Fu Group dan Li Group jatuh terus sampai suspend. Dampak dari kejadian ini sebesar itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Sekarang, pasangan brengsek ini terjebak. Tak bisa berbuat apa-apa berkatmu tanpa konflik. Bisa singkirkan mereka. 1, 2, 3, 4. Sial. Sungguh tak masuk akal. Gimana bisa sampai seperti ini? Tidak, Fu. Saham Fu Group sudah anjlok. Kalau tidak segera bertindak, Fu Group akan bangkrut. Lalu harus bagaimana? Kredibilitas Fu Group terus merosot seiring saham. Sudah tidak bisa turun lagi. Sinan. Qingqing, kenapa datang? Perusahaan kami sedang ada masalah. Apa? Begini ceritanya. Sejak bulan lalu, perusahaan kami terus merugi. Sekarang, utang sudah menumpuk. Aku sudah buntu, makanya datang mencarimu. Bulan lalu, saat aku baru kembali ke Fu Group, kenapa tidak beritahu aku? Aku tak ingin menyusahkanmu. Tapi sekarang, aku sudah putus harapan. Defisit Li Group terlalu besar, tak sanggup kututup. Sinan, aku tunanganmu. Kau pasti mau bantu, kan? Kalau bisa, pasti ku bantu. Tapi Fu Group sendiri hampir kolaps. Sahamnya anjlok. Sinan, tidak. Bisa coba minta bantuan si Eosia. Dia pasti masih suka padamu. Apa? Mereka temui sekretaris Chen. Masih butuh bantuan Xia.
Berani membodohiku. Kurang ajar mereka. Masih mau minta bantuan grup Sia? Mereka anggap orang bodoh ya? Maksudnya apa? Kau tidak setuju, kan? Mikir terus kamu apa sih? Xiao King, jangan marah. Aku jelaskan. Pasangan brengsek itu. Belum ketemu orangnya. Pak Gu, kami sudah berusaha. Malam itu sangat ramai, susah untuk menyelidiki. Wanita seperti apa yang membuat Pak Gu begitu peduli? Sulit jelaskan. Intinya, sangat istimewa. Tuan Gu, sudah beberapa hari kita mencari. Jangan biarkan orang baru ini mengganggu urusan penting. Belakangan ini, Tuan Xia yang di luar negeri kebetulan pulang. Anda diundang ke sebuah pesta. Tidak pantas jika Anda tidak datang. Hormatilah Tuan Xia. Baik, saya paham. Teruskan pencarian, tetap kerjakan ini. Setelah pesta, saya butuh semua data wanita itu. Undangannya saya letakkan di meja. Pastikan Anda datang. 18, 14, 10. Kita pasti bertemu lagi. King, maksudmu Xiao King mau bantu kita? Sinan, terima atau tolak. Hanya ini cara yang kita punya sekarang. Ayo pulang dulu, aku tak bisa bicara ini, Sinan. Jika bukan untukmu, lakukanlah untukku. Rela melihat keluarga Li bangkrut. Semua ini karena kamu. Saya. Kau terus menekannya dan menyusahkan dia. Menghasilkan ini sekarang. Aku yang tanggung akibatnya. Sinan. Maaf. Kami tidur dulu. Ezer. Direktur Fu. Feng, kamu tidak seharusnya di kantor. Apa tujuanmu kemari? Saya mau bicara. Keluar dari Fu Group. Resign di saat penting begini. Bisa jelaskan alasannya? Pak Fu, maafkan saya. Sungguh maaf, Pak Fu. Saya hianati Fu Group dan kepercayaan Anda. Ada apa ini? Tenang, jelaskan. Li Qingqing paksa saya. Saya terpaksa melakukan semua itu. Apa katamu? Siapa paksamu? Jelaskan detailnya. Jadi, beberapa bulan lalu, istri saya hamil. Orang tua juga sering sakit-sakitan. Saya terjepit. Tepat saat itulah Nyonya Li Qingqing menemukanku. Dia bilang tahu info Anda. Minta bantuan saya. Berpura-pura. Tunggu. Berpura-pura? Pura-pura apa, Pak Fu? Setelah kecelakaan, Anda menghilang. Awalnya kami mau umumkan. Tapi, Nona Li Qingqing menolak. Apa maksudnya? Kalian bilang dulu selalu mencari saya, kan? Pengumuman disembunyikan Chen Xiaoqing. Kami awalnya memang berencana begitu. Tapi, Nona Li Qingqing hentikan bilang, jika kabar kehilangan Anda menyebar, akan rugikan harga saham. Tidak mungkin. Kenapa ada pengumuman di rumah Chen Xiaoqing? Li Qingqing yang menyuruhmu. Pak Fu, itu bukan niatku sama sekali. Nona Li Qingqing, dia pakai status calon Nyonya Fu untuk ancam memecatku. Aku menyerah demi bertahan hidup. Maafkan saya, Tuan Fu. Pantas saja. Poster pencarianku terlihat baru dicetak. Jadi, saat aku hilang, Li Qingqing, dia tidak mencariku. Malah sembunyikan kabarnya. Perasaannya ternyata palsu. Tuan Fu, masih ada lagi.
dan Nona Chen Xiaoqing soal obat yang menyebabkan hilang ingatan itu. Bohong. Dia fitnah Nona Chen Xiaoqing. Xiaoqing selalu tulus padaku. Ada lagi, jika dulu dia merahasiakan kabar hilangku, kenapa tiba-tiba menyuruhku mewarisi grup Fu? Pak Fu, aku tidak tahu. Apa? Hanya dengar kabar. Pada masa itu, grup Li sudah rugi parah. Bahkan terbelit utang. Begini kejadiannya. Sejak bulan lalu, perusahaan kami terus merugi. Sampai kini, perusahaan sudah terlilit utang. Aku sudah terjepit karena itu datang padamu. Sinan, aku tunanganmu. Pasti kau bantu, kan? Pak Fu. Pak Fu, kau baik-baik saja. Begitu. Dia merahasiakan kabar hilangnya aku. Hanya untuk memakai status tunanganku. Memanfaatkan ketiduranku untuk grup Li. Tiba-tiba menemukanku. Karena kerugian grup Li. Membuatnya buru menikahiku. Untuk investasi Fu. Tuan Fu, maafkan aku. Ini semua salahku. Tuan Fu, kumohon maafkan aku. Dasar pengkhianat. Pergi dari sini. Tuan Fu, jaga diri. Phil. King. Tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Bagus, bagus. Pesona dan sinarmu memikat. Kak, baju perang ini keren kan? Hari ini kamu hancurkan musuhmu. Tak terkalahkan. Aku pakai identitasmu untuk acara penting ini. Nggak masalah ya? Masalah apa sih? Setelah kamu selesaikan pasangan brengsek ini, aku akan klarifikasi. Nggak sesulit bayanganmu. Oke, begitu. Saatnya selesaikan semuanya dengan mereka. Setelah ini, kita mulai hidup baru. Nah, gitu dong. Xiaoqing kita cantik dan muda setelah selesai urusan hari ini. Cari lagi 10 pacar. Waktunya hampir tiba. Kamu tunggu sebentar. Nanti bantu aku klarifikasi. Aku baru sadar. Kepala kecilmu cepat banget mikir saat genting. Kamu buat mereka minta maaf tanpa darah tertumpah. Kecerdasanmu sepertiku. Dasar kamu. Selalu mengolok-olok aku. Tunggu, aku segera pulang. Sinan belum juga kembali. Acara ini hampir dimulai. Nona Li, lama tidak jumpa. Apa kabar? Direktur Xia datang. Acara belum mulai, tunggu saja. Oh, benar. Fu Sinan di mana? Kenapa tidak ikut denganmu? Sinan dia. Ke toilet sebentar lagi kembali. Direktur Xia, Anda akan membantu kami berdua, kan ya? Aku pernah bilang begitu. Direktur Xia, aku sadar telah salah, suruh apa saja bisa. Aku sudah tidak punya jalan keluar. Oh, benar. Dan Sinan. Sinan sudah menemani Anda 5 tahun. Demi nama Sinan, bisakah Anda berbaik hati memaafkan kami sekali ini? Nona Li. Sabar, Nona Li. Begini saja. Jawab dulu pertanyaanku. Kalau jawabanmu memuaskan, aku bantu. Dan Fu Sinan. Silakan tanya apapun, Pak Xia. Aku akan jawab dengan jujur dan terang-terangan. Kamu dan Fu Sinan Sudah datang ke sini. Apa yang kalian butuhkan dari saya? Kami sudah hubungi grup Xia. Soal kerugian grup Li. Dan saham grup Fu yang jatuh. Nona Li. Terlalu serakah. Ini dua hal. Jadi, siapa sebenarnya yang kau ingin aku bantu? Mau bantu siapa dari kami berdua? Nona Xia, longgarkan syarat sedikit saja. Maafkan kami, dua masalah ini langsung selesai. Tidak. Aku bukan datang untuk beramal. Li Qingqing, sekarang sudah lain. Dulu kau menghinaiku dengan sikap tinggi, hina dengan kata pedas. Nona Xia, aku tulus minta maaf. Aku yang salah dulu.
Minta maafmu sungguh-sungguh. Nyawa nenek dan anakku tak ada artinya. Mati tak bisa bangkit. Nona Xia, aku. Kuku. Simpan sikap lemahmu. Biarkan Fu Xinan melihatnya. Aku muak. Fu bilang, hanya satu permintaan. Kamu yang mana? Katakan aku. Kasih waktu 10 detik terakhir. Kalau belum putuskan, aku pergi. 10. Tanda bintang tertawa tanda bintang. Bantu aku. Selesaikan masalah kerugian keluarga Li. Kenapa minta ini? Kami dan keluarga Fu memang pernikahan bisnis. Benar. Fu dulu di puncak kejayaan tak tertandingi. Tapi sekarang berbeda. Aku harus selesaikan darurat keluarga Li. Karena itu aku. Jadi, kamu tanpa ragu memilih meninggalkan Fu Xinan, ya? Fu Xinan, kamu dengar? Kamu berbohong. Bercanda saja. Oh iya, ada urusan lain. Saya duluan ya. Tunggu Pak Xia. Jadi maksudmu akan membantuku, ya? Oh. Kapan aku bilang akan membantumu? Aku cuma bilang, setelah kau jawab, aku pertimbangkan. Sudah kuputuskan apakah akan membantumu. Aku tolak. Sayang, berani kau permainkan aku. Xinan, kau kembali. Xinan, kau mau apa? Diam. Sekarang juga pergi dari sini. Aku tak mau melihatmu sedetik pun lagi. Apa? Kak Xinan. Jangan panggil Sinan. Kau hanya membuatku jijik. Kau wanita jahat. Kemesraan palsu demi ketenaran. Pura-pura demi keuntungan. Mana ada ujar jujur. Satu kata benar dari mulutmu. Xinan, kenapa kamu berkata begitu? Tak kupahami. Xinan, kau kenapa? Lao Song resign. Sebelummu, dia bocorkan caramu sembunyikan aku hilang, fitnahanmu, dan hasutan Chen Xiaoqing. Aku diberitahu semua. Sinan, aku bukan mau dengar alasanmu. Tak mau dengar sepatah kata pun darimu. Fu Xinan, tepat waktu. Ada sesuatu untukmu. Kau pasti terkejut. Pasti terkejut sekali. Kie, Kenapa? Masih tak kenal? Ini adik calon istrimu loh. Dalam kecelakaanmu 5 tahun lalu. Inilah adik dari istri manismu. Calon istrimu. Tidak, Sinan. Dengarkan penjelasanku dulu. bagiku masa lalu itu sudah selesai. Geng-geng, urusannya dengan polisi sekarang. Halo, saya mau lapor. 5 tahun lalu saya kecelakaan. Didalangi tunangan. Saya. Tidak, jangan. Lepaskan. King, maaf. Aku yang terlalu percaya orang lain sampai melukaimu. Fu Xinan, seperti katamu. Masa lalu sudah berlalu, hari ini aku datang. Hanya untuk membuktikan aku tak bersalah. Tidak. Tak mungkin lagi. Enna. Terakhir kali ku sebut kau Enze. Antara kita, selesai saja. Tapi dulu begitu indah. Kau benar-benar rela? Rela atau tidak, apa gunanya? Enna. Kita terpisah nyawa nenekku dan nyawa anakku. Katakan padaku, bagaimana aku maafkan kau? Xiaoqing. Sekarang sudah membaik. Aku kembali ke Fu Corporation. Kini Direktur Xia. Asal kita tetap saling bantu seperti dulu. Hidup kita pasti jauh lebih baik. Fu Xinan. Berhenti berhayal lisik. Kita sudah selesai. Lagi pula. Akulah yang asli. Xia Rong. Apa?
Kau bukan direktur grup Xia. Fusinan, dulu kau sebut Li Qingqing penjilat. Kau juga tidak lebih baik. Kalian memang pasangan serasi. Xiaoqing, kau kenal direktur Xia. Kenapa tidak bilang? Aku yang kau maksud. Itu loh. Teman Xiaoqing yang usaha kecil di luar negeri. Lihat dirimu. Masih berani meremehkan Xiaoqing kami. Xiaoqing lebih baik darimu. Panggilkan petugas. Buang dia keluar. Xiaoqing. Mulai sekarang dilarang masuk ke semua properti grup Xia. Pasang pengumuman berjalan di mall. Fusinan dan anjing. Dilarang. Bawa pergi. Tunggu, CEO Xia Xiaoqing, tolong bicarakan ini. Tolong, CEO Xia. Grup Fu akan bangkrut. Sudah. Hadirin sekalian, acara malam ini diadakan grup Xia dengan investasi dana yang sangat besar. Sambutlah dengan meriah CEO sejati grup Xia. Selamat datang di forum diskusi grup Xia. Tak kusangka Xiaorong yang biasa begitu. Saat penting, ternyata andal, sopan juga. Pak Xia tetap memesona. Tapi, ada rubah kecil shop jagoan di sini juga bersemangat. Bikin senang lihatnya. Di mana? Nona, kita ketemu lagi. Selamat lepas dari mantan brengsek. Kamu yang ada di bar waktu itu ya? Oh, sekarang ingat. Selain urusan bisnis, aku juga ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Sahabatku, Chen Xiaoqing. Kok tiba-tiba gini? Dia sahabat dan orang berjasa bagiku. Di karirku, dia banyak bantu dan kasih saran. Terima kasih usahanya. Dia masih single, siapa mau jadi pacarnya? Banyak orang. Direkturku. Ada perlu apa? Aku mau ikut seleksi. Hah?